Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ansya dengan NIM 060128253005 dengan mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis. Diiringi dengan dosen pengampu Ibu Hani Atus Soliha, MPD, lalu Ibu Astrid Yulinda Putri, SSMA. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Putri Rambut Putih. Ayo adik-adik, kita bersiap untuk mendengar dan menyimak cerita. Selamat pagi para murid yang berbahagia. Pasti di sini banyak anak-anak yang menyukai sebuah cerita, bukan? Mau itu cerita panjang maupun pendek, fiksi maupun non-fiksi. Selain itu, pasti di sini ada yang belum pernah tertarik untuk membaca. Maka dari itu, mari kita belajar untuk menyukai membaca melalui sebuah cerita dan buku. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita berharga yang tumbuh dari tanah kita sendiri, yaitu Sumatera Selatan. Kita akan berkenalan dengan sebuah legenda yang penuh keajaiban, kesaktian, dendam, dan tentu saja pelajaran berharga tentang hidup. Dengan tokoh utamanya yaitu Putri Rambut Putih. Putri Rambut Putih sendiri bukanlah putri biasa. Ia terlahir dengan kecantikan yang tiada tanding dan kesaktiannya yang luar biasa, yang dimana kesaktian tersebut ialah ludahnya yang bisa memutihkan rambut siapapun. Namun di balik itu tersimpan sifat sombong yang membawa konsekuensi. Kisahnya terjalin dengan kakaknya, yaitu seorang yang sakti mandraguna, dan konfliknya dengan penguasa tertinggi, Sunan Palembang. Cerita Rambut Putih ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah cerminan budaya, sampai-sampai nilai moral dan penjaga sejarah lisan nenek moyang kita di Sumatera Selatan. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang akibat dari kesombongan, bentuk kecerdikan yang licik, kesetiaan keluarga, dan bagaimana sebuah konflik melahirkan tradisi. Untuk itu, maka kita buka lembar pertama dan diikuti perjalanan Putri Rambut Putih. Selamat menyimak. Semoga kita tidak hanya terhibur, namun kita bisa dapat mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Dongeng Putri Rambut Putih. Di zaman kekuasaan Sunan Palembang, di desa Perigi, Marga Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Kecantikan putri itu terkenal tidak ada yang dapat menandingi pada waktu itu. Namun putri itu mempunyai nama, yaitu Putri Rambut Putih. Selain cantik, Putri Rambut Putih juga terkenal sakti mandraguna. Jika ia meludahi seseorang, rambut orang itu akan berubah menjadi putih. Karena itulah dia bernama Putri Rambut Putih. Kecantikan dan kesaktian putri itu terkenal di seluruh negeri, sehingga banyak pemuda yang melamarnya untuk dijadikan istri, dan banyak orang tua yang ingin menjadikannya menantu. Akan tetapi, sayangnya Putri Rambut Putih adalah seorang gadis yang sombong. Siapapun yang mencoba mendekatinya, dia akan meludahi orang itu sehingga menjadi putih. Putri Rambut Putih sendiri mempunyai seorang kakak laki-laki bernama
Lengkuse. Dia seorang laki-laki yang gemar bertapa dan mendalami ilmu kebatin. Kesaktian Lengkuse juga sangat terkenal karena tidak ada yang dapat mengalahkannya selama. Kabar kecantikan putri rambut putih terdengar sehingga iya, ada apa-apa. Jeda baik, jeda. Kabar kecantikan putri rambut putih terdengar juga oleh Sunan Palembang. Sunan pun ingin meminang putri. Diutusnya anak buahnya untuk melamar putri rambut putih itu. Mereka membawa banyak barang yang berisikan berlian, intan, dan emas. Tetapi seperti biasanya, meskipun membawa segala macam barang mewah, utusan itu juga diludahi oleh putri. Tentu saja, rambut para utusan Sunan itu menjadi putih seketika. Para utusan itu pun akhirnya pulang dengan mengadukan isi mereka kepada Sunan Palembang. Sunan menjadi malu atas kejadian yang menimpa para utusannya itu. Kemudian Sunan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki kasus itu. Coba selidiki kekuatan apa yang dimiliki oleh putri rambut putih itu sebenarnya, ujar Sunan Palembang kepada anak buahnya. Pergilah utusan itu memulai penyelidikan. Mereka berniat untuk menculik putri dan mengintip secara diam-diam kegiatan putri rambut putih. Utusan itu mencari berita tentang kekuatan dan kelemahan putri itu. Dari cerita-cerita yang mereka dengarkan melalui penduduk desa itu, putri rambut putih menjadi sedemikian sombongnya. Selain dia merasa cantik dan sakti, dia juga mempunyai seorang kakak yang sangat sakti, yaitu Lengkuse. Akhirnya, para utusan itu memutuskan untuk pulang dan melaporkan hasil penyelidikan itu kepada Sunan. Mendengar laporan dari para utusan itu, Sunan pun berpikir, kalau begitu, aku harus mendapatkan akal bagaimana caranya untuk membunuh Lengkuse. Tanpa Lengkuse, tentu putri itu tak dapat berbuat banyak, ujar Sunan Palembang. Tiba-tiba, Sunan pun teringat di belakang desa Perigi itu ada hutan yang dihuni oleh seekor kerbau yang liar dan ganas. Telinga kerbau itu menjadi sarang lebah, menandakan betapa ganasnya kerbau itu. Jika kerbau itu mencium ada manusia di dekatnya, dia akan mendengus dan mengejar manusia itu sampai dapat. Sunan juga ingat, selain kerbau ganas itu, ada juga sebuah sumur yang sangat dalam dan besar di hutan itu. Sunan pun mendapatkan ide yang dia pikir sangat bagus dan cemerlang untuk mengatasi Lengkuse. Akhirnya berangkatlah Sunan dan para utusannya ke desa Perigi. Di desa Perigi, Sunan tidak menemui Lengkuse. Dia sedang tidak ada di tempatnya. Ternyata Lengkuse sedang berada di ujung desa Tulung. Pengawal Sunan pun menemui dia di desa itu. Ketika para utusan itu bertemu dengan Lengkuse, mereka pun menyuruh Lengkuse untuk berhadapan dengan Sunan. Tanpa memberontak, Lengkuse pun menjawab, ia akan pergi. Lalu, ia tanpa memberontak, Lengkuse berhadapan dengan Sunan. Ujarnya, Tuanku, apa titah Tuan kepada hamba sehingga Tuan harus bersusah payah mencari hamba di sini? Kata Lengkuse kepada Sunan. Sunan pun tanpa berpikir panjang, ia langsung berkata, hai Lengkuse, di belakang desa itu ada seekor kerbau yang sangat ganas. Kamu tahu itu kan? Kerbau itu sungguh meresahkan warga desa. Dia suka menghabiskan tanaman di kebun.
kebun, ladang, dan sawah, hingga berbidang-bidang tanaman di sana habis dimakan. Oleh karena itu, tangkaplah kerbau ganas itu, agar masyarakat menjadi tenang. Aku tahu kemampuanmu itu kuat, sehingga aku memilihmu untuk melakukan ini, ujarnya. Lengkuse pun menjawab perintah Sunan. Baiklah tuanku, kalau demikian aku akan melaksanakan perintahmu. Semoga aku dapat melaksanakan perintahmu dengan baik. Tanpa berpikir panjang lagi, Lengkuse pun masuk ke dalam hutan yang berada di belakang desa Perigi. Dia langsung mencari di mana kerbau ganas itu. Sementara itu, begitu Lengkuse masuk ke dalam hutan itu, kerbau telah mencium adanya manusia. Kerbau langsung mengendus-endus mencari tahu di mana bau manusia itu berasal. Pada saat kerbau itu mencari bau manusia itu, bergemuruhlah suara yang dikeluarkan karena gerakan kerbau itu, sehingga bumi pun bergoyang hebat. Lengkuse pun segera mengatur sikap tegap dan kuda-kudanya untuk menghadapi sesuatu yang bakal datang. Bunyi dengusan kerbau pun semakin dekat, mendekati tempat Lengkuse berdiri. Begitu melihat seorang manusia di depannya, kerbau pun langsung menyeruduk dan menghantamkan tanduknya ke tubuh Lengkuse. Tetapi dengan sigap Lengkuse dapat menghindari serudukan kerbau itu. Begitu serudukannya tidak berhasil merobohkan lawannya, kerbau itu pun mengamuk. Dia menerjang semakin ganas ke arah Lengkuse. Kali ini Lengkuse tidak menghindar. Dia sengaja menangkap kedua tanduk yang mengarah ke depannya. Ia pun lengket di tenggorokan. Tetapi dengan sigap Lengkuse dapat menghindari serudukan kerbau itu. Begitu serudukannya tidak berhasil merobohkan lawannya, kerbau itu mengamuk. Dia menerjang semakin ganas ke arah Lengkuse. Kali ini Lengkuse tidak menghindar. Dia sengaja menangkap kedua tanduk yang mengarah ke tubuhnya. Sambil menahan agar tanduk itu tidak mengenai badannya, dia pun meninju kepala kerbau itu dengan tenaga kesaktiannya. Hanya dengan sekali pukul, kerbau itu pun langsung terkapar tidak berdaya di hadapan Lengkuse. Dengan gagah dan tenang, Lengkuse mengangkat tubuh kerbau itu dan memanggulnya di atas bahunya. Di bawahnya pula, kerbau itu pun diserahkan kepada Sunan. Ujarnya, "Paduka, ini kerbau yang Paduka maksud. Sudah saya lumpuhkan," kata Lengkuse kepada Sunan. Sunan pun terkejut dan kecewa melihat Lengkuse berhasil mengalahkan kerbau itu. Tetapi dia sudah menyiapkan rencana lain. "Lengkuse, aku hargai keberhasilanmu. Tapi bolehkah aku meminta pertolonganmu sekali lagi?" Sunan bertanya kepada Lengkuse. "Apa titah Paduka kali ini?" Jawab Lengkuse. "Cincinku jatuh di sumur yang ada di dalam hutan itu juga. Ambilkanlah untukku," kata Sunan. "Baiklah Paduka, akan saya laksanakan perintah," ujar Lengkuse. Tanpa diketahui Lengkuse,
Di dalam sumur itu sudah dipasang beberapa tombak yang tajam mengarah ke atas. Setelah mendengar perintah Sunan, Lengkuse tidak berpikir panjang. Ia pun langsung terjun masuk ke dalam sumur itu. Sunan berpikir kalau kali ini pasti Lengkuse akan langsung tewas begitu ia masuk ke dalam sumur. Akan tetapi Sunan salah lagi. Begitu Lengkose terjun ke dalam sumur, terdengarlah suara gemertak kayu-kayu patah. Ternyata itu suara tombak-tombak yang patah karena ditimpa tubuh Lengkose. Sementara tubuh Lengkose sama sekali tidak tergores sedikit. Akhirnya, Lengkuse pun berhasil mengambil cincin itu dan diserahkannya kepada Sunan. Sunan pun kembali kecewa. Akhirnya, Sunan dan rombongannya kembali pulang. Sesampainya di Palembang, Sunan mengadakan rapat untuk membahas apa yang sudah terjadi. Seluruh Hulu Balang berkumpul. Sunan pun bertanya kepada Hulu Balang, "Siapa di antara kalian yang sanggup mengambil putri rambut putih?" Ujar. Semua yang ada di ruangan itu tak ada yang menjawab. Semuanya terdiam sehingga akhirnya Sunan berkata, "Baiklah, kalau memang tidak ada yang sanggup, kita akan membuat sungai sebagai jalur pintas dari Teloto hingga ke Tanjung Agung. Kita harus segera mengali sungai tersebut." Sunan pun mengerahkan seluruh warga masyarakat untuk menjalankan tugas yang ia perintahkan. Melalui menggali sungai sebagai jalur pintas yang mengarah ke desa Perigi. Akhirnya sungai itu pun selesai. Berangkatlah Sunan beserta para Hulu Balang utusan Sunan melalui sungai yang ia gali. Sesampainya Sunan di batas Tanjung Agung, ia mendarat dan berjalan kaki. Jarak Tanjung Agung ke desa Perigi kira-kira 2 kilometer. Sementara itu, putri rambut putih tinggal sendirian di rumah. Kakaknya Lengkuse sedang bekerja di sungai. Putri rambut putih sedang asyik membuat periuk sehingga ia tidak sadar ketika Sunan dan utusannya masuk ke rumah. Sunan pun berhasil menculik putri. Ia pun dimasukkan ke kapal lalu di kamar. Ternyata kejadian itu diketahui oleh warga sekitar rumah Lengkuse. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada Lengkuse yang sedang bekerja di sungai. "Lengkuse, aku melihat ada rombongan Sunan Palembang membawa adikmu ke kapal. Dia sudah menculik adikmu," ujarnya. Lengkuse pun menjawab, "Biarlah, pulanglah kamu." Oleh karena mendapatkan reaksi dari Lengkuse, orang itu pun pergi. Datanglah orang kedua memberitahu Lengkuse, "Lengkuse, lihatlah cepat, adikku dibawa lari oleh Sunan." Lengkuse pun diam tak bergeming, tak bereaksi. Ia hanya menjawab, "Sudah, kukatakan, biarlah, saya sedang tanggung mengerjakan kerjaan saya saat ini. Pulanglah kamu." Orang kedua ini pun pergi setelah mendengar jawaban Lengkuse. Akhirnya datanglah orang ketiga mencoba memberitahu kepada Lengkuse. Kali ini kerjaan Lengkuse kebetulan sudah selesai. "Lengkuse, adikmu diambil Sunan. Ia membawanya ke kapal di ujung desa sana."
Lengkuse bertanya kepada orang itu, "Dibawa kemana adikku?" "Ke kapal, di sungai di batas desa Tanjung Agung." Lengkuse pun bertanya kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Pulanglah kamu, aku akan menyusul adikku." Setelah berpakaian dan bersiap, Lengkuse pun langsung pergi. Sekali lompat saja, Lengkuse sudah sampai ke Tanjung Agung, tempat kapal Sunan berlabuh. Lengkuse berkata kepada Sunan, "Paduka, tolong imbangi kekuatan kapalmu ini. Saya akan turun ke kapal." Sunan pun menjawab, "Kalau mau turun, turunlah." Sunan pun tidak berpikir kalau Lengkuse mengetahui ada adiknya di kapal. Lengkuse yang mengingatkan Sunan kembali berkata, "Nanti kapal Paduka tenggelam kalau tak diimbangi," ujar Lengkuse. Lalu dibalas oleh Sunan. "Tidak akan, kapalku ini kuat," jawab Sunan. Akhirnya Lengkuse